Waktu kejadian, korban itu lagi asik nyanyi-nyanyi sama keluarganya. Lalu Agus tiba-tiba datang dan langsung nikam korban dengan membabi buta. Pelaku nikam korban sebanyak 5 kali di bagian perut, payudara, dan tangan. Dia nikam istrinya dengan pisau yang biasa digunakan korban buat motong jeruk. Setelah kejadian, korban langsung dilarikan keluarganya ke rumah sakit Cevani Tebing Tinggi. Namun sayangnya, korban udah nggak tertolong. Kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang tutup. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Kasus yang dilakukan oleh pasangan sendiri udah terjadi di berbagai belahan dunia dengan motivasi yang beragam, termasuk kecemburuan, konflik rumah tangga, dan gangguan mental. Dan di video kali ini kita bakal membahas beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan sendiri. Yang pertama ada kasus Kristina Joksimovic. Sebelumnya kita udah pernah bahas tentang kasus yang satu ini, tapi buat yang nggak tahu, Kristina adalah mantan finalis Miss Switzerland pada tahun 2007. Dia mengejutkan publik karena ditemukan tewas secara tragis pada Februari 2024 lalu di rumahnya di kediamannya di Benegin, Swiss. Suaminya yang bernama Mark diduga memiliki gangguan mental, ditangkap atas tuduhan brutal tersebut. Kristina dilaporkan mengalami kematian yang sangat mengenaskan dengan tubuh yang dimutilasi dan diblender hingga tubuhnya ditemukan dalam kantong plastik. Bahkan potongan tubuh tersebut ditemukan oleh ayah Kristina yang udah curiga waktu ngedapetin putrinya gak terlihat selama beberapa waktu. Dalam pengakuannya, Mark bilang kalau dia itu ngerasa panik dan ngelakuin pembunuhan sebagai tindakan membela diri. Walaupun bukti forensik ngebantah klaim tersebut. Mark didiagnosis memiliki sifat sadis dan sosiopat, menunjukkan kurangnya empati dan respon dingin terhadap kejadian tersebut. Akibat tindakannya yang kejam, ia tetap ditahan dan permohonan pembebasannya ditolak oleh pengadilan. Berikutnya ada Agus Herbin Tambun yang tega menikam istrinya Hertalina Simanjuntak hingga tewas saat sedang live siaran langsung di Facebook. Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Doni Simatupang bilang kalau penikaman itu terjadi di rumah korban di Dusun 8 Potean, Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, 1 pada pukul 21.00 WIB. Waktu kejadian, korban itu lagi asik nyanyi-nyanyi sama keluarganya. Lalu Agus tiba-tiba datang dan langsung nikam korban dengan membabi buta. Pelaku nikam korban sebanyak 5 kali di bagian perut, payudara, dan tangan. Dia nikam istrinya dengan pisau yang biasa digunakan korban buat motong jeruk. Setelah kejadian, korban langsung dilarikan keluarganya ke rumah sakit Cevani Tebing Tinggi. Namun sayangnya, korban udah nggak tertolong. Setelah nikam istrinya, pelaku langsung pergi melarikan diri. Pihak kepolisian yang nerima laporan itu langsung nyari pelaku hingga akhirnya menangkapnya. Doni menyebutkan pelaku ditangkap di rumah kerabatnya di Dusun 2 Desa Pon, Kecamatan Seibamban pada Minggu 3 November lalu. Nah, karena waktu itu istrinya lagi live, videonya pun tersebar luas. Di video tersebut memperlihatkan bahwa korban itu lagi karaoke sambil live di Facebook. Nggak lama pelaku datang dari arah belakang dan langsung menikam korban berkali-kali. Nah, di samping korban itu ada wanita yang langsung berteriak gitu aja waktu ngelihat penikaman itu berlangsung. Sejumlah orang yang berada di lokasi itu juga ikut berlari dan berupaya buat menghentikan aksi pelaku. Aku pengen dengar pendapat kalian tentang kasus yang satu ini. Apa yang bakal kalian lakuin kalau kalian jadi wanita yang ada di samping si korban? Coba komen di bawah. Kasus Sarah Bone. Sarah Bone divonis bersalah atas tingkat 2 atas kematian pacarnya George Torres Jr. pada Februari tahun 2020. Insiden itu terjadi waktu pasangan itu lagi main petak umpet dalam keadaan mabuk. Menurut Bone, mereka awalnya nganggapnya lucu aja gitu waktu si Torres masuk ke dalam koper. Tapi keadaan berubah menjadi tragis
waktu dia nggak dapat melarikan diri. Bone merekam 2 video selama cobaan berat tersebut, di mana Torres terus aja memohon bantuan dan ngeluh kalau dia nggak bisa bernafas. Tapi Bone tampak acuh nggak acuh. Dalam video tersebut, dia terdengar ngejek dan memberikan komentar yang mengganggu tentang konflik masa lalu mereka. Bone kemudian bilang bahwa dia itu takut Torres bakal nyakitin dia, karena dia pernah melakukan kekerasan di masa lalu. Walaupun Torres udah memohon dengan putus asa dan berusaha buat melarikan diri, tapi Bone justru ninggalin dia di dalam koper dan pergi ke atas buat tidur. Besok paginya, Torres ditemukan tewas akibat kekurangan oksigen. Pembela Bone bilang bahwa itu adalah kematian yang gak disengaja. Namun kejaksaan bilang bahwa tindakannya merupakan tindakan yang ceroboh dan tidak berperasaan, sehingga mengarah pada hukumannya. Kasus ini memicu diskusi tentang pelecehan, persetujuan dan batasan antara bermain dan bahaya, terutama dalam konteks yang dipicu oleh alkohol. Kasus-kasus ini menunjukkan pola kompleks dalam hubungan yang dipicu oleh emosi intens, gangguan kesehatan mental, dan ketidakmampuan buat nyelesain konflik, yang pada akhirnya menimbulkan tragedi dan sorotan mengenai tanda-tanda awal kekerasan. Di akhir video, aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.